Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang tetap tercurah dan melimpah atas setiap pribadi kami. Bapa di dalam sorga, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Begini dikatakan di sana. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengawali dengan sebuah kekuatan, apa yang disebut dengan aku telah mengenal engkau. Kita suka dikenal? Ya, pasti kita suka dikenal. Apalagi menjadi terkenal. Dan itu sangat-sangat manusiawi sekali kan? Banyak orang ingin menjadi populer, ingin menjadi terkenal, dan ingin menjadi bintang. Tapi yang mau saya gariskan adalah, yang saya mau tegaskan adalah, apa yang disebut dengan aku mengenal engkau. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa ketika Tuhan menyapa seorang yang bernama Yeremia. Aku mengenal engkau. Luar biasa sekali. Bahkan Tuhan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bapak, Inang, kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, itu menjadi kuat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mau katakan bahwa kita dikenal Tuhan. Dan itu menjadi anugerah yang luar biasa. Dan itu semakin menguatkan kita bahwa Allah lah yang berkuasa atas setiap kita. Tuhan mengatakan, aku telah mengenal engkau. Makanya juga kita hidup di dalam apa yang dikatakan peribahasa itu kan. Tak kenal maka tak sayang. Dan saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata kepada Yeremia, dan Tuhan berkata juga bahkan untuk kita semua, bahwa Tuhan begitu mengenal setiap kita. Makanya itu kebanggaan yang harusnya kita nikmati di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengawali dengan sebuah keberadaan. Bagaimana seorang Yeremia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan hal itu dimulai dengan kata dikenal. Bahkan kata yang perlu saya garis bawahi dengan kata dikuduskan.
Dan hal yang ketiga dikatakan dengan kata menetapkan. Lihatlah kekuatan firman Tuhan itu. Tuhan berkata kepada Yeremia, "Aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau. Bahkan aku telah menetapkan engkau." Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah luar biasanya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhanmu mengenalmu, Tuhanmu menguduskanmu, dan Tuhan telah menetapkanmu. Untuk apa, seperti apa, dan bagaimana yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupanmu. Maka 3 kata ini menjadi kekuatan yang pertama dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, Tuhan mengenal, Tuhan menguduskan, dan Tuhan menetapkan setiap kita. Terlebih setiap orang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka bersukacitalah setiap pribadi yang mengimaninya. Saudara diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa Tuhan mau pakai dia. Mau Tuhan memakai, menjadikan Yeremia menjadi alatnya. Perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi lihatlah apa yang menjadi respon seorang Yeremia. Yeremia berkata, "Aku masih muda. Tuhan Allah, aku masih muda." Bapak, Inang, dan kita semua, kata kalimat "aku masih muda" benar di satu sisi bisa menjadi sebuah penolakan. Tapi lihat juga kekuatan yang lebih lagi. Di dalam kalimat "aku masih muda", Yeremia ingin mengajar kita bahwa dia betul-betul mengenal siapa dirinya di dalam kehidupannya. Dan Yeremia juga mau kita berada di dalam situasi itu. Bukan bicara tentang sebuah penolakan, tapi berbicara tentang pengenalan diri di dalam kehidupan kita. Yeremia benar-benar mengenal siapa dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan, jangan katakan aku masih muda. Apa yang bisa kita lihat dalam kekuatan kalimat itu? Yang pertama, Tuhan mau katakan, jangan jadikan usia menjadi alasan untuk membantah apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau katakan bahwa Tuhan tidak mau ada sebuah penolakan dalam bentuk apapun. Baik itu usia, baik itu harta, baik itu pendidikan atau apapun. Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk menyatakan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa kalimat yang ketiga yang mau ditegaskan di dalam jangan katakan aku masih muda? Tuhan tidak mau. Tuhan tidak ingin rencananya gagal. Apalagi digagalkan untuk sesuatu hal, alasan-alasan yang tidak diperkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau itu gagal. Tuhan tidak mau bahkan apapun menghalangi karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Tuhan mau katakan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, maka lakukanlah. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Jadilah alatnya. Dengan syarat, dengan dasar apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jangan takut dan sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kehidupanmu. Sekali lagi syaratnya, dasarnya adalah jangan pernah takut dan sampaikanlah apa yang mau Tuhan sampaikan. Sebab banyak orang berani mengatakan bahwa dia adalah perpanjangan tangan Tuhan, berani mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan, tapi yang sering dia sampaikan apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Dia lupa bahwa seorang hamba Tuhan haruslah menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bukan mauku, bukan maumu, tapi apa mau Tuhan. Dan lihatlah kekuatan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan menghadirkan sebuah janji untuk seorang hambanya, untuk setiap pribadi
yang dia pakai menjadi saluran berkatnya, perpanjangan tangannya. Apa itu janji Tuhan? Tuhan berjanji menyertai untuk melepaskan. Lihatlah kekuatan di dalam ayat yang ke-8 itu. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Menyertai untuk melepaskan engkau. Saudaraku, Tuhan mau katakan kepada Yeremia bahwa benar, tidak segampang membalikan telapak tangan, menyuarakan, menghadirkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi ingatlah, ada janji Tuhan, ada materai, ada kekuatan yang Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu sendiri. Tuhan menyertaimu, bahkan memberikan kekuatan untuk melepaskanmu dari setiap belenggu-belenggu yang mencoba mengembang, yang mencoba menghalangi langkahmu menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama ketika Tuhan menyuruh Yeremia, ketika Tuhan mau pakai Yeremia di dalam kehidupannya, ternyata Tuhan itu tidak hanya menyuruh, Tuhan tidak hanya memerintah, tapi Tuhan memperlengkapi hambanya. Dalam firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan menjamah dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Mulutnya dipakai Tuhan sehingga apa yang keluar dari mulut Yeremia dan apa yang harus dia nyatakan itu bukan bersumber dari pemilik mulut itu sendiri, bukan bersumber dari Yeremia, tapi bersumber dari sang pemberi mulut itu sendiri, sang pencipta dari mulut itu sendiri, yakni Bapamu yang di sorga, yakni Allah Bapa yang menciptakan dan menghadirkannya. Tuhan Allah ingin berpesan bagi kita. Maka pakailah mulut kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kehadiran mulut kita. Bukankah ini menjadi teguran yang keras untuk setiap kita? Untuk setiap pribadi yang menyatakan hamba Tuhan, untuk setiap pribadi yang bekerja di ladang Tuhan, untuk setiap pribadi yang menyatakan bahwa dia melayani Tuhan, tapi sering sekali kalimat yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang menyakiti, justru kalimat yang menghakimi, justru kalimat yang menjelek-jelekan, justru kalimat yang menyatakan sebuah fitnah, yang menyatakan sebuah kejelekan-kejelekan tentang orang lain, sehingga orang lain menjadi terhempas dan hanya bisa menangis menjalani hari-hari kehidupannya. Padahal dia berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia berkata dia untuk melayani Tuhan. Tapi lihatlah mulutnya. Maka luar biasa sekali apa yang disebut dengan mulutmu adalah harimaumu. Bapak Inang kita semua, Tuhan mau kita memakai mulut kita dengan apa yang Tuhan mau. Mulut kita dihadirkan Tuhan adalah untuk menyuarakan, untuk menyatakan, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah benar terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi berita gosip yang keluar, bukan menjadi sumber fitnah, bukan menjadi sumber masalah, tapi sebagai penyambung lidah Tuhan. Dan pastinya bukan seperti apa yang orang Batak bilang. Apa itu? Bukan jadi si Gajang Dila. Apa itu maksudnya? Bukan jadi penyebar gosip, penyebar fitnah, dan menghadirkan penghakiman untuk orang lain. Padahal kebenarannya masih jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan berlanjut dengan mengatakan apa yang menjadi janji Tuhan dengan memberikan wewenang kepada seorang Yeremia. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir itu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itu kekuatan yang berikutnya. Bahwa ketika Tuhan pilih kita, bahwa ketika Tuhan memperlengkapi kita, bahwa ketika Tuhan menyuruh kita,
Tuhan berikan hak itu, wewenang itu kepada kita. Mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Itu adalah pesan. Itu adalah hak yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi yang bekerja, yang berkarya di ladang Tuhan, yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah luar biasanya Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Kita juga diberi wewenang, kita juga diberi hak untuk menghadirkan segala sesuatu itu. Tapi ingat, harus bersumber dari apa yang Tuhan mau terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan bersumber dari apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita lihat, kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, seturut dengan apa yang dikatakan oleh tema kita. Maka yang pertama kita menjadi kekuatan kita adalah mengasihi Tuhan itu adalah ketika kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka omong kosong kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau menjadi pribadi yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab orang percaya adalah mitra Tuhan. Lalu yang kedua, pergilah, keluarlah, kasihilah semua orang. Sebagaimana Yesus Tuhan mengasihimu dengan menyatakan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau nyatakan, nyatakanlah itu. Ketiga, percayalah, setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Tanpa memandang siapapun kita. Kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan akan membantahkan, maka Tuhan akan meruntuhkan soal usia, soal penampilan, soal harta benda, soal jabatanmu, soal pendidikatmu. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu semua akan diruntuhkan. Syaratnya hanya satu. Maulah Tuhan pakai menjadi alatnya, seperti ungkapan yang dinyatakan oleh hamba-Nya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu apa yang terakhir, yang keempat? Musuh dan tantangan akan selalu ada. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memperlengkapimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan kepadamu sebab anugerah-Mu, karya-Mu begitu luar biasa dan kebahagiaan kami. Ketika Tuhan masih mau memakai kami, memperlengkapi kami, dan memberi kekuatan untuk setiap kami menjadi pemberita, menjadi pelaku, menjadi hamba-Mu, menjadi mitra-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam bentuk apapun itu. Dan biarlah itu sukacita kami. Kalau Tuhan masih mau pakai kami menjadi alat-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus corona, virus Omikron ini. Amin.